Pak Syarif, Pak Syarif dari Wakatobi sudah bergabung ya. Ini Pak Syarif pertanyaannya yang ada di grup Mimha saya lihat. Saya cek ulang ya. Ini itu tentang pembahasan asal mula adanya ayat muhkamat dan mutasyabihat pada kitab. Jadi komentar dari Pak Syarif Wakatobi, ini saya paham tidak ada pertanyaan tentang konteks pembahasan. Justru pertanyaannya adalah kenapa beda dengan paham para ulama mazhab. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran di surat Ali Imran ayat ke-7 itu, surat ketiga ayat 7, itu sebenarnya sudah sangat jelas bahwa yang dikatakan dengan ayat muhkamat itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, jadi di situ saja. Jadi selain dari surat Al-Fatihah itu, nah, itu adalah mutasyabihat. Ya. Ya. Wa ukharu mutasyabihat. Ya. Sebagian diantaranya itu adalah ayat muhkamat dan itu yang disebut dengan umul kitab. Jadi kata umul kitab di situ jelas bahwa yang ditunjukkan itu adalah Al-Fatihah. Sedangkan selainnya wa ukharu mutasyabihat. Jadi selebihnya itu adalah mutasyabih. Ya. Seperti yang saya katakan di video yang saudara tanyakan ini, bahwa ketika kita memahami bahwa yang dikatakan ayat muhkamat itu adalah ayat yang mudah dipahami, kemudian ayat yang sulit itu adalah ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang sulit dipahami, maka ini yang akan menjadikan kita terjebak dalam penggunaan sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Nah, sedangkan di dalam ayat itu sendiri dikatakan bahwa orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka itu mengambil sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Jadi kalau kita hanya mengambil sebagian saja, maka itu menunjukkan bahwa kita pun condong kepada kesesatan, ya, condong kepada kesesatan. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya kenapa hanya sebagian yang bisa kita ambil, karena itu tadi kita anggap itu ayat muhkamat, kita anggap itu mudah dipahami. Padahal dari awal ayat Ali Imran ayat 7 itu sudah mengatakan bahwa ya, seluruhnya Al-Quran selain Al-Fatihah itu adalah mutasyabihat. Jadi seandainya Pak Syarif ini dengan bersabar mengikuti terus kajian ini, mungkin kita kedepannya akan membahas lagi tentang arah atau sasaran yang dibahas oleh Al-Quran ini sebenarnya apa, ya. Tapi dengan dalil yang tadi sebetulnya sudah kuat keyakinan kita bahwa ya selain Al-Fatihah itu adalah ayat mutasyabihat. Itu tidak dibantah lagi. Adapun pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ayat muhkamat itu adalah ayat yang mudah dipahami sedangkan mutasyabihat adalah sulit dipahami, ya itu kita simpan dulu, kita bandingkan nanti ke depannya, ya. Nanti kita bandingkan. Ya, bukan berarti kita membantah pendapat para ulama, ya. Bukan berarti kita membantah pendapat para ulama atau mengingkari ulama, ya. Itu sudah terlalu jauh penilaian seperti itu. Ya, justru di dalam kajian kita nanti, ya, kita akan memahami bahwa ya, sebetulnya ulama itu ya mustahil berbeda pendapat, mustahil. Karena yang namanya ulama itu takut kepada Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah dan bukan berasal dari hawa nafsu, ya.
Seandainya Al-Quran ini tidak berasal dari Allah atau berasal dari hawa nafsu, maka kita akan menemukan pertentangan-pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi kalau seumpamanya di dalam memahami Al-Quran itu ternyata terjadi perbedaan pendapat, ya, terjadi perbedaan beberapa ayat yang kita temukan dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa kita memahaminya dengan dasar hawa nafsu. Nah, kalau memahaminya dengan dasar hawa nafsu, ya maka ya, pasti akan kita temukan, ya, pasti akan kita temukan pertentangan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Namun ketika Allah menunjukkan kebenarannya kepada kita sekalian, bahwa ketika kita awalnya menemukan sesuatu ayat atau beberapa ayat kelihatannya terjadi perbedaan atau pertentangan, ya, namun setelah ditunjukkan kebenarannya, ya kita akan menemukan bahwa ya, sebetulnya tidak bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Nah, kalau sudah tidak bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya, maka disitulah kita pahami bahwa itulah wahyu Al-Quran yang berasal dari Allah. Jadi ini persoalan bagaimana cara kita memahami tanda-tanda dari Allah. Allah menjanjikan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, bahwa terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini, terhadap ayat yang sulit ini, itu sebetulnya jelas, ya, jelas bagi orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Nah, kita mesti kembali juga definisi tentang ilmu yang di sini tidak seperti yang kita definisikan secara umum. Ilmu di sini justru dijelaskan juga oleh Allah bahwa ya dengan mengambil dua ayat yang saling bergandengan antara surat ke-28 ayat 50 dan surat ke-30 ayat 29. Di situ kita simpulkan bahwa yang dikatakan dengan ilmu itu adalah huda minallah, petunjuk dari Allah. Ya, jadi yang dikatakan di situ orang-orang yang mendalam ilmunya, warasikhuna fil ilmi, ya, orang-orang yang mendalam ilmunya adalah orang-orang yang ya, mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, artinya ya meskipun kita berguru sesuai kemampuan kita, berguru kepada manusia, berguru kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, ya kalau bukan petunjuk dari Allah, maka sejatinya kita belum berilmu, ya, sejatinya belum berilmu. Nah, kalau kita sudah berilmu, sudah banyak pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, maka ya ayat-ayat mutasyabihat tadi itu akan menjadi sangat jelas, dan kita katakan bahwa seluruhnya Al-Quran itu adalah kebenaran, ya, bukan asumsi, ya, kita tidak berasumsi bahwa Al-Quran itu benar, tidak, kita sangat meyakini dan sangat jelas, ya, bahwa Al-Quran itu adalah benar. Kenapa hal ini terjadi? Karena ya ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita itu ya dengan cara bertahap, ya, bertahap Allah terus membimbing kita sampai suatu ketika Allah berjanjikan bahwa ya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kami kepada mereka, ya, tanda-tanda kami kepada mereka, kepada banyak orang, ya, baik yang ada di segenap ufuk seluruh alam semesta maupun juga yang ada pada diri mereka sendiri, sampai ya sampai jelas hatta yatabayan, sampai jelas bagi mereka annahul haq, bahwa ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran yang sempurna, kebenaran yang sejati. Ya. Olehnya itu, ya seperti yang saya katakan kemarin, bagaimana cara kita mendapatkan petunjuk dari Allah ini, ya kita dikati Al-Quran itu dengan ketidaktahuan, ya. Kita tidak membawa ilmu, ya. Kita tidak membawa ilmu ketika mendekati Al-Quran. Kita berpasrah kepada Tuhan, ya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan bahasa yang kita pahami, dalam hal ini terjemahan bahasa Indonesia, syukur-syukurlah kalau kita mengerti bahasa Arab. Karena ya ketika kita membacanya dengan bahasa Indonesia, maka terkoneksi antara ya hati kita dengan Allah, dengan firman Allah, sehingga ya dari situ akan muncul pertanyaan, ini maksudnya apa? Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Akhirnya itulah
yang akan menjadi dasar bagi kita untuk mendapatkan pelajaran dari Allah, yaitu adanya pertanyaan-pertanyaan, adanya ketidaktahuan, adanya ketidakmampuan. Ya. Bahkan janji Allah ketika kita ditemukan dalam keadaan sesat, bahwa jadaka dhalan, aku temukan kamu dalam keadaan sesat, fahada, lalu aku berikan kamu petunjuk. Artinya, kalau kita selalu mengklaim diri berada pada posisi orang-orang yang sudah tidak sesat, maka justru hal seperti itulah yang akan menjauhkan kita dari petunjuk.